Ya, hai teman-teman. Hari ini saya mau update sedikit mengenai race yang saya baru selesai, Lintang Flores. Nah, saya baru menyelesaikan 2 hari lalu, tanggal 7 Mei. Tapi ada tapinya. Nah, saya menyelesaikan dengan status over cut off time. Jadi ketika saya finish, saya statusnya non kompetitif. Artinya sudah melebihi waktu cut off time yang ditentukan, yaitu 100 jam. Saya over cut off time sekitar 9 jam. Ya, ini pengalaman pertama saya ya untuk menjadi NC non kompetitif. Always a first time for everything. Banyak hal yang terjadi di race Lintang Flores kemarin. Semua saya syukuri. Semua baik yang baik ataupun tidak sesuai plan, semua saya terima. Sebenarnya banyak hal sih ya yang yang tidak di-expect seperti di semua race-race yang saya jalani sebelumnya, seperti Betang Jawa, seperti Audax, itu semua pasti ada. Tapi di Lintang Forest memang mainannya sangat ekstrim. Semua rider, semua peserta yang ikut juga sudah tahu itu. Nah, mengapa saya bisa over cut off test sekitar 9 jam? Padahal menurut saya persiapannya cukup baik. Ada banyak hal sih memang, terutama mungkin satu, saya kemarin mengalami microslip yang parah. Dari beberapa event-event sebelumnya memang saya mengalami microslip, dimulai dari sekitar jam 8, jam 9 itu. Mungkin karena badan sudah dicapai dan keadaan malam sudah ya gelap ya, dan dingin gitu. Jadi otomatis badan tuh bilang, kamu harus istirahat nih gitu. Dan badan saya menolak untuk bisa lanjut. Nah, itu problem yang terus berlanjut dari makin parah di Lintang Flores kemarin. Nah, di hari hari pertama saya masih bisa ketemu hotel untuk menginap, tapi di hari kedua dan terutama di hari kedua ketiga saya memutuskan untuk lanjut terus karena untuk mengejar cut off time. Di jalur utara sendiri itu jalurnya parah banget. Saya baru tahu ketika di GPX saya melihat wah ini flatnya enak. Ternyata kalau dilihat ada yang kecil-kecil gitu ya, kecil-kecil. Kemarin ada peserta Ibu Nora dari Malaysia bilang, sebenarnya yang sulit itu yang kecil-kecil kayak mosquito, little but kills you. Nah, itu benar sekali itu. Jalur utara itu kecil, tanjakan, tapi dipadu dengan gravel dan jalanan rusak parah. Ada longsor, ada aspal kebelah setengah, ada banyak hal lah di jalur utara yang kita tidak expect. Menurut saya justru Flores sesungguhnya ada di jalur utara tersebut. Kalau dibilang Hell of the North itu, kalau Pak Rube itu sama persis, hampir sama persis Hell of the North di Pulau Flores ini. Tapi it's unbelievable experience, baik dan tidak mengenakannya, sangat-sangat mengesankan buat saya. Nah, saya tidak bisa menemukan hotel yang baik. Lagi-lagi ini semua bukan alasan karena ini semua saya tidak cut off time. Itu semua kesalahan dari saya, karena semua itu harusnya bisa saya prepare dengan lebih baik lagi. Kondisi badan dan lain-lain sepeda sudah baik. Memang di Flores ini apabila kita miss 1-2 hal non teknis itu sangat unforgiving. Tidak seperti mungkin event-event lain yang sebelumnya saya ikuti. Masih ada buffer time ya, karena cut off time-nya di sini sangat singkat, cuma 100 jam. Selain microslip juga saya mengalami banyak hal seperti hilang HP. Nah, hilang HP itu di hari kedua saya nggak expect. Flores kan bagus ya, viewnya bagus, karena saya pasti ngincernya bukan depan, juga bukan tengah depan. Saya selalu di bagian, kalau bisa bukan yang paling belakang. Saya selalu termasuk rider bukan paling belakang, tapi juga bukan yang tengah depan itu. Selalu cari safe, yang selalu kontrol effort tapi bukan survival. Nah, di kemarin event-event lalu saya bisa melakukan hal itu sambil foto, sambil dokumentasi. Tapi kali ini cukup sulit ya untuk mengimbangi itu, untuk bisa mengejar cut off time dan tetap melakukan dokumentasi dengan baik. Sehingga nanti mungkin videonya yang saya akan edit, saya ngomong mungkin akan sedikit lebih jarang daripada video-video sebelumnya, karena saya lebih push effort ya untuk mengejar cut off time, terutama di CP1 dan di jalur utara, karena sangat effort yang cukup besar. Saya tidak expect
akan seperti itu. Saya kira musuhnya hanya panas dan ya jalan rusak, oke lah saya pernah ngalamin. Ternyata underestimate itu sangat-sangat tidak boleh di sini, sangat tidak forgiving jika Anda melakukan itu. Jadi ketika kemarin saya mencapai CP1 itu juga hampir lewat cut off time, 6 menit sebelum cut off time saya masuk, saya masih selamat. Itu karena saya lagi-lagi kena malam dan tidak bisa tidur. Sampai saya bersama Ponco ya, Ponco salah satu peserta dari Jogja. Saya bersama dia, tinggal 10 kilo lagi kita pacu sepeda kita. Nanti kita di CP1 baru kita pikirkan gimana langkah selanjutnya. Nah ternyata push to the checkpoint 1, saya mengeluarkan banyak tenaga saya harus compensate di paruh kedua di 500 km paruh kedua di utara. Jadi sangat-sangat berat ya saya ketika sampai di CP1. Oh sepertinya rada susah ya untuk bisa sampai under cut off time di finish. Apa namanya? Ini ada lagi manjat. Ada nggak? Sabar dulu. Tarik nafas dulu kan. Di apa namanya? Di paruh kedua memang sangat berat. Saya udah tahu dan saya udah mikir kayaknya ada susah ya untuk apa namanya bisa under cut off time. Tapi saya tetap fight. Saya melihat waktunya ya secara matematis masih bisa. Saya coba kejar push ya. Tapi ketika saya naik menuju Ruteng, kan kita muter Laut Utara kembali ke Ruteng, baru kita kembali ke Labuan Bajo, rutenya seperti itu. Itu ada tanjakan yang besar. Saya lagi-lagi mengalami macro sleep. Saya harus tidur 5-6 kali singkat untuk bisa memulihkan kesadaran saya. Jadi itu sangat makan waktu yang cukup banyak per malamnya, terutama di utara. Saya akhirnya ketika sunrise di menjelang Kota Baru kalau nggak salah ya, masih nanjak Ruteng itu, masih di Ruteng masih nanjak. Saya melihat itu jam 6 pagi, masih sisa sekitar 4 jam. Saya masih ada sisa 150 km kurang lebih. Ada tanjakan yang cukup besar, satu lagi saya merasa wah saya kayaknya sudah tidak bisa karaten. Di saat itu saya merasa perjalanan saya sudah selesai, fight saya sudah selesai, dan ya udah saya membersihkan diri. Saya menerima bahwa saya akan over cut off time untuk pertama kalinya dalam event. Nah, saya membersihkan diri, pergi ke warung, saya numpang ke toilet. Akhirnya saya mau coba mulai goes lagi dengan paling nggak baju sama kaos kaki saya beli ya agar sedikit bersih lah, walaupun nggak bersih-bersih amat ya. Karena saya mulai lanjut lagi, mungkin sekitar 2-3 jam sedikit lambat ya, karena kita udah demotivasi di pikiran kita, psikologis kita, oh race udah over buat saya. Selebihnya hanya sampai ke finish line. Semua rasa sakit itu yang tadinya mau ditahan sama adrenalin keluar semua. Jadi dari secara psikologis dan badan membuat saya sedikit lambat selama 2-3 jam pertama. Baru kemudian pas matahari udah mulai panas, oh kayaknya saya harus ada push lagi, kalau nggak nyampe-nyampe nih. Akhirnya memang saya push 100 km terakhir. Saya pikir wah dikit lagi, ternyata enggak men. Panjang banget dan masih ada tanjakan yang besar satu lagi di Trans Flores itu gradiennya 15-20 sepanjang 10 kilo. Jadi saya nuntun setengah jalan tuh, baru akhirnya sampai mau masuk Labuan Bajo pun sedikit panjang ya rasanya gitu. Perasaan dulu waktu start nggak selama ini, nggak sepanjang ini gitu. Walaupun begitu saya akhirnya masuk di garis finish di Tatkana di Labuan Bajo jam 7.20 ya, setengah 8 lah kalau nggak salah. Ada yang menyambut saya, pacar saya yang sedang merekam video ini. Palingnya saya bersyukur ada yang menyambut. Saya senang akhirnya bisa menyelesaikan rute walaupun over cut off time. Bagi saya pengalaman Flores ini sangat-sangat mengesankan, karena Flores bagi saya ada tempat spesial di hati saya, karena saya dulu sering pergi ke Flores sebagai fotografer untuk pekerjaan dan sudah lama tidak punya kesempatan untuk kembali ke sini. Dan ketika ada Lintang Flores, saya punya kesempatan dan ada alasan untuk kembali melalui sepeda. Jadi terima kasih untuk tim panitia Lintang Flores yang sudah organize race ini, keren banget.
rasanya sangat menantang. Mungkin bagi saran harus bisa accommodate riders yang mungkin tidak mencari podium atau fast ya, ingin mencari enjoy the race, mungkin harus bisa accommodate mereka juga. It's just a suggestion. Dan juga untuk pemenang pemenang Lintang Forest, Junei Hanafi, selamat ya. You deserve it, champion. Senang sekali ada orang Indonesia yang menang. Kayak pertama kali orang Indonesia menang, karena di 2 edisi sebelumnya ada Boru dan Stephen Lane yang menang. Kali ini baru orang Indonesia yang menang. Selamat ya Boru. Selamat ya Junei. Dapat tas menjadi pemenang Lintang Forest. Ya itu dulu update dari saya di Lintang Forest. Kaki saya masih lumayan sakit ya. Ini boleh dibilang yang sangat-sangat demanding, race paling demanding buat saya karena saya push hard. Pertama kali juga di tengah jalan saya merasa, wah saya nggak mau sepeda lagi abis ini, saya nggak pernah terbersit seperti itu ketika race baru kali ini. Ya, juga teman-teman yang sudah support saya sejak saya latihan persiapan, terima kasih doanya, terima kasih supportnya, dan juga sponsor-sponsor yang sudah mendukung saya hingga saya bisa sampai di Pulau Flores ini, kepada Yebi, Kome Studios, Naked Roasters, Bukit Fit and Flex, sama TBD. Terima kasih, jangan bosan-bosan support saya ya. Kalau ada pertanyaan teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar, mungkin saya akan jawab. Mungkin sedikit lambat ya karena saya mungkin sedikit slow, otak saya masih restarting nih, masih reboot. Jadi saya akan tetap saya balas nanti ya. Tolong tinggalkan di kolom komentar saja. Itu saja, saya dulu. Jangan lupa like, share, and comment, subscribe, dan juga hype. Terima kasih. Selamat pagi dari Pulau Flores.